Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Ahwan, dosen program studi teknologi elektroperkeretaapian di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Pada kesempatan yang bagus ini, saya akan menyampaikan pernyataan di dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat PDD UKT PT. Program studi teknologi elektroperkeretaapian mata kuliah rangkaian listrik semester 2 kode 202 MKK 14. Sedangkan SKS ada 2 SKS, 1 teori dan 1 praktek. Dosen pengampu Insinyur Ahwan MPD. Dengan memberikan materi ini, kita harapkan memberi kekuatan tentang teori dasar rangkaian listrik dan mata kuliah yang mempelajari konsep rangkaian listrik, elemen rangkaian listrik, hukum dasar rangkaian listrik, metode analisis, kemudian dengan bilangan kompleks, impedansi, rangkaian seri, paralel, dan lain-lain. Mata kuliah ini menggunakan metode perangkat lunak, alat perangkat lunak sebagai alat pembelajaran dengan software PESM. Dengan metode pembelajaran yang digunakan adalah daring dan luring. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Sedangkan capaian pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti mata pelajaran ini, itu diharapkan taruna mampu menguasai konsep analisa rangkaian listrik untuk mendukung penyelesaian permasalahan rangkaian listrik dalam bidang elektroperkeretaapian Indonesia Madiun. Pada pertemuan 1 dan 2, taruna diharapkan mampu memahami semua konsep dasar rangkaian listrik. Kemudian yang kedua, kita berikan kontak kuliahnya selama 1 semester. Yang pertemuan 3-4 diharapkan mampu mengenali, memahami sumber tegangan, sumber arus, dan resistor, kapasitor, induktor. Dan yang ke-5-6, taruna memahami hukum Kirchhoff, hukum Lenz, hukum Faraday, rangkaian listrik teori di kelas dan praktek di laboratorium. Jangan 7, taruna memahami hubungan seri paralel, hubungan paralel, dan sifat-sifatnya. Pertemuan 8 ada ujian tengah semester. Kemudian pertemuan 9-10 diharapkan taruna mampu memahami bilangan kompleks. Untuk selanjutnya ada penambahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lainnya untuk semester berikutnya. Karena semester 1 kita harapkan menguasai DC, semester kedua selanjutnya untuk AC, bilangan kompleks. Selanjutnya pertemuan 11 yaitu taruna mampu melakukan operasi bilangan kompleks untuk beban-beban rangkaian listrik AC. Ada beban RL, resistor dan induktor, beban L dan C, kapasitor, maupun C dan LLC. Itu. Ke-12 selanjutnya itu rangkaian juga, masih rangkaian DC, ada rangkaian yang ada mesh, rangkaian analisa rangkaian mesh, dan menghitung juga dengan mesh. Kemudian 13 simpul metode yang rumit antara pertemuan sebelumnya untuk rangkaian yang kompleks. 14 adalah ya Allah, taruna mampu menganalisa rangkaian listrik dengan supervisi, menghitung dan menganalisa juga. 15 taruna mampu menganalisa rangkaian dengan teori Penin dan Norton. Selanjutnya 16 ada ujian tengah semester. Sedangkan referensi yang kita gunakan adalah 1. Alexander dan Charles Sadiku dalam judul Fundamental Electrical Circuit edisi kelima tahun 2013. Kedua, Hamdani Muhammad, rangkaian listrik penerbit Erlangga 2008. Ketentuan kehadiran yaitu kehadiran aktivitas partisipasi kelas dengan skor 10%, tugas, artikel, laporan lab, dan studi kasus bobot dengan 20%. Ketiga, ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester bobot 40%. Terakhir, degradasi nilai terjadi
huruf A, B, C, dan D. Sedangkan nilai akhir yaitu N1 plus N2 plus N3 dan N4. Sedangkan gradasi penilaian adalah dengan huruf, nilai satuan, dan puluhan. A dengan nilai 4, dengan puluhan yaitu 86 sampai 100, A minus 3,75 dengan nilai 81 sampai dengan 85,99, A plus 3,5 dengan perolehan 76 sampai 80,99, B 3,00 dengan puluhan 71 sampai 75,99, B minus 2,75 nilai 66 sampai 70,99, C plus 2,5 dengan nilai 61 sampai 65,99, C 2,00 dengan nilai 51 sampai 60,55, dan D 1,45 sampai 50,99. Terakhir E 00 nilai di bawah 44,99. Kita mulai ya. Laporan seperti biasa. Siap. Gerak. Lapor Prodi TPA jumlah 22 lengkap. Siap melaksanakan perkuliahan pada sore hari ini. Doakan bersama dan istirahat. Jalan. Sebelum melaksanakan perkuliahan, berdoa mulai. Berdoa mulai. Ya, di tempat. Gerak. Selamat sore. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adik-adik sehat semua ya? Kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita pertemuan kelima hari ini, betul? Pertemuan kelima sebaiknya kita sampaikan overview dulu. Sebelumnya kan dasar. Kita zaman now. Zaman now adalah zaman modern, milenial. Dulu kita Bapak sampaikan contoh satuan, lambang. Masih ingat? Satuan misalkan L itu apa yang harus ingat? Ada hukum Ohm, betul? Coba salah satu yang ingat hukum Ohm. Siap. Namanya siapa? Untuk hukum Ohm sendiri, dia tentang hambatan. Kemudian untuk hukum Kirchhoff itu bunyinya arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Itu. Hukum Ohm ada 4 parameter. Apa aja? Ada apa? Harus ada satuan. Yang ingat? Putih ingat? Untuk hukum ada 4 parameter. Ya. Ada arus, tegangan, hambatan, dan daya. Tepuk tangan dia. Betul, hukum Ohm. Tuh, hukum Kirchhoff tadi diulangi lagi. Siapa menguatkan? Pikir diulangi lagi coba. Pikir. Untuk hukum Kirchhoff bunyinya besar arus yang masuk sama dengan besar arus yang keluar. Siap. Saat masuk 1 ampere di titik netral, kemudian keluar misalnya 5 cabang, berapa ampere masing-masing? 1. Pintar, clear ya. Itu berarti satu lagi besaran. Kalau kita beli AC, satuannya apa? Bagus, makasih. Sudah cukup ya. Akhirnya kita pertemuan kelima adalah rangkaian listrik seri paralel. Saya jelaskan seri paralel adalah kemana contoh hari ini rangkaian seri bermanfaat semua. Contoh Bapak ini contoh yang nyata. Jadi slide pertama ini contoh
listrik dinamis. Jadi kita harus ingat sampai nanti, sampai tamat, sampai nanti kerja, sampai karena pondasi. Ida ada namanya saklar, ada sumber, ada juga kabel, betul? Ada sumber, ada kabel, 4 juga. Tadi hukum 4, ini juga 4. Ada sumber, ada saklar, ada switch, ada beban, betul? Itu kunci. Yang berkembang adalah saklar, switch, betul? Contoh habit, teman-teman juga masuk WPE, ada security. Nah, di Amerika di mana-mana begitu masuk ada sensor, begitu dekat mobil langsung off on. Itu contoh. Apalagi zaman di kereta api nanti, betul? Itu contoh dasar sekali. Listrik dina 4 juga, ada sumber, ada switch, ada juga beban, ada kabel, gitu ya. Selama ini kan di SMK, di SMA sudah, di STA udah dipelajari. Ini menurut saat listrik mengalir. Bapak simpulkan satu kata, listrik mengalir apabila ada, itu benar. Ini contoh ada switch. Kalau ini contoh lampu, kenapa off? Jangan mati ya, bapak salah. Listrik on off atau nyala padam. Nek mati binatang, betul? Kasih ya. Jadi ini kita mulai detik ini sampai nanti listrik nyala padam. Kenapa? Ini padam terbuka, betul. Kalau ini nyala karena rangkaian tertutup. Pegang ya. Jadi listrik mengalir apabila rangkaian tertutup. Ada 2 poin ya. Selanjutnya nanti ada rangkaian seri kembali lagi. Seri itu 1. Di mana-mana arusnya sama. Rangkaian misalnya ada lampu 10 jejer. Jadi seri itu negatif dengan positif. Betul? Positif ke negatif, jejer terus. Tambahan lagi di mana arus sama. Jadi rangkaian seri ciri khasnya arusnya sama. Kita anggap ini lampu semua, beban listrik semua. 5 ampere, 5 ampere, 5 ampere seri semua. Arusnya tegangannya beda-beda tergantung bebannya. Misalkan adik Amelia 10 watt, betul? Ini 1 watt, beda, arusnya sama, tapi tegangannya beda. Cara ukur tegangan dengan ini alat ukur namanya ampere meter, betul? Ini ampere meter, betul? Diklik. Ini caranya. Bisa dibaca semua? Kan sebelumnya saya sudah kasih Bapak Anda, ini pelajari dulu, betul? Ampere meter alat ukur yang untuk mengukur arus. Satuannya apa tadi? Pojokan? Satuannya arus? Pintar. Suka tepuk tangan dia. Pemasangan ampere meter dalam rangkaian harus seri. Gak boleh paralel, nanti paralel hubungan voltmeter. Nek ampere meter dulu nek voltmeter paralel. Bisa dipahami? Cara baca ampere meter. Nanti habis ini ke lab, habis ini ke lab nanti kita sama-sama praktekkan. Enggak lama, yang penting ampere meter alat apa kira-kira? Untuk mengukur arus listrik 1 ampere. Ini contoh ada skala maksimal, skala jarum, kemudian batas ukur. Menggunakan tuh harus jangan langsung kerja, dibaca dulu petunjuknya, betul? Beli apapun petunjuknya, dibaca. Nek nggak tahu tanya bapak, betul? Nanti lab ya, kita bersama-sama, betul? Ini contoh gambar ampere meter. Dan kedua, yang paham modern zaman sekarang dulu ini manual, zaman kuno, betul? Zaman sekarang hebat ya. Alhamdulillah. Jadi zaman now dengan zaman all beda ya. Sama zaman digital. Digital artinya apa? Udah belajar digital belum? Tingkat 1 belum? Pasti ada 2 digit. 0, 1.
nyala padam, surga neraka, betul? Hanya dua itu. Kita mulai syukur ada nyala padam, betul? Jadi ini rangkaian yang biasa di buku-buku, betul? Ini contoh rangkaian seri beban, ini switch atau DC. Kalau ini DC seri, sedikit. Ini arusnya sama, kemana pun sama. Seri lagi, ini contoh. Nah ini contoh perhitungan. Tergantung bebannya. Ini beda-beda. Kemudian R-nya sama semua. Kayak lampu 10 watt, 10 watt, 10 watt sama. Berarti sama. Ngitungnya berarti seperti disampaikan tadi hukum Ohm. I sama dengan V per R. Tergantung dari R-nya. V-nya tetap toh, anggap tip. Nah DC anggap baterai 24 volt. Betul? Kalau AC 220 volt, 20 volt. Gitu ya. Ini contohnya. Padahal tegangannya sama. Nih. Kita taruhlah semua ini anggap ruangan ini. Ruangan ini adalah arus AC. Pernah di SMA AC itu apa? Saya tanya. Taruhlah kita alhamdulillah bersyukur COVID ya, dan negara apapun kita mampu. Ternyata masih ingat AC itu alternating current, betul? Alternating current. Bapak maaf suaranya kurang sakit stop, betul? Sinusoidanya selalu frekuensi, bergerak tiap detik, betul? Nah DC tetap terus, betul? Clear. Ini dari sini nampak, ini paralel, tegangnya sama. Ini misalkan 10 volt semua, tapi arusnya beda. Yang disampaikan Putih tadi hukum Kirchhoff, harus masuk sebenarnya harus keluar. Masuk sini -10, ini 5 ampere, betul kan? Jadi sirkuit paralel. Nah contoh saat ini di ruangan ini, contoh nyata. Siapa yang bisa jelasin sakalnya berapa lampu, berapa kabel? Ini contoh lapangan di hari-hari. Yang pojok depan, Mbak. Siapa namanya? Silvi. Berapa kabel? 3 kabel fasa. Satu fasa masuk, keluar ke beban lampu ini. Contoh, nah 3 lampu toh? Ada maksudnya ini. Kenapa 3 lampu? Satu lagi 3 lampu. Nah, ben loopnya sama, intensitasnya sama. Terus ini juga ada maksud. Kenapa sakal ditaruh sebelah sini? Ketika masuk langsung nyalakan lampu. Betul? Waktu keluar juga nyalakan lampu. Ada maksudnya. Bukan nek pendek, anak-anak ketika adik-adik kecil berangkang, betul? Nanti main-main saklar, betul? Jadi ada filosofi minimal ini, betul? Ada maksudnya. Ini aplikasi di kereta api, ada rel. Nanti adik berikutnya pasti praktek ini, betul? Ada sumber, ada kabel pasanya, posisinya. Ini bebannya lampu jadi KRL, PKL di lapangan nanti survei. Dibuktikan ini, betul? Nah, ada baterai, makanya seri paralel penting ada baterai. Ketika Bapak minta baterai 24 volt, ada 2 volt, berapa jumlahnya? Siapa jawab? Mobil saya 24 volt. Sementara toko cuma 2 volt yang ada. Kan nggak boleh pulang. Cari di hubungan beli berapa buah baterai? 12. Siapa tadi nyebut? 12. Oh. Ah betul. Berarti gunanya saya ada toh di lapangan. Ini baterai butuh kabel positif, ada KRL, digadu nanti ketemu digadu. Digadu ada PLN. PLN ada beda. Ada penerima, pengubah dan satu. Adik-adik nanti diajari berikutnya ada PLN dari auxiliary. Ini contohnya nanti ada di kubikel, ada kubikel. Macam-macam ada relay macam-macam. Di lapangan nanti ada di lab, betul. Kubikel nanti mengubah dari penerima, pengubah, pencatu, betul? Masuk auxiliary baru macam ban.
ada butuh AC, butuh CC, macam-macam. Ini VCB namanya VC circuit breaker, betul? Vakum dengan pengaman penghubung. Tavo ini nanti diajari juga star delta. Tavo 3 pasang, ada CV, VCB. Nanti dilanjut ke lab. Contoh rangkaian seri paralel, betul? Betul, Pak. Dengan tadi baca dengan apa baterai, dengan lampu-lampu. Nanti bukan Bapak kasih aja, tak bikin rangkaian nanti, ya. Kita lanjut ke praktek. Di kelas ada pertanyaan? Ada, Pak. Terus pakaian harus seragam ya? Ya, Pak. Ya? Tanya apa? Izin Pak, izin bertanya. Izin Pak, perkenalkan diri, nama Taruna Visulistyo dari TEPA. Izin bertanya mengenai apa aja sih keunggulan dari rangkaian seri dan paralel, dan apa aja sih keuntungan dari masing-masing rangkaian tersebut. Terima kasih. Oh, jadi saya paralel ya? Iya. Tadi udah bawa sebut, mungkin meyakinkan aja. Saya yakin tahun tingkat saya. Seri untuk bagaimana bebannya sama, nyalanya sama, betul, harus sama, bebannya sama. Contoh di bandara lampu taxiway itu nyala harus sama, 5 ampere semua, itu ya. Terus kemudian di non-Samsung juga ada, di IR butuh kita listrik sekarang itu, taruh ini, listrik kita butuh nyala terus. Di lab kita juga ada, di PH juga ada. Apa? Ketika PH blackout berarti gelap semua toh. Sing nyala kenapa? Ada kelar juga. Ada ATS, automatic transfer switch. ATS, diingat ya. Nanti Bapak, kamu adik-adik nengok ke sana, ada TS di masjid juga PLN off, langsung ATS kerja 5 detik. Nih bandar 5 detik. Ini ketika belajar terganggu padam PLN, namanya UPS. Ada UPS, uninterruptible supply. Sekarang zaman now gampang, tinggal delete, dia disimpan dulu. Listrik padam ada ATS, listrik tanpa henti, betul kan? Bisa dipahami ya? Nanti di IR, ingat di IR, ketika PK ada IR, equipment room, itu ada UPS. Yakin Bapak dasar ini penting mengenai wawasan. Yang penting belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, ada yang tanya lagi? Izin Pak, izin bertanya. Izin memperkenalkan diri, nama Meta Garcia dari Prodi TEPA. Izin bertanya, untuk pengaplikasian rangkaian paralel di bidang perkeretaan itu bagaimana ya Pak? Sekian, terima kasih. Oh paralel, oh aplikasi paralel. Nanti stasiun kan butuh lampu semua, perangan toh? Di stasiun, seri di landasan atau di equipment room, tapi di terminal stasiun kan ada listrik semua. Kita ada penyewa ruangan stasiun, betul kan? Terganggu, kita paralel, kayak kita listrik kita paralel. Jadi paralel itu semua tegangnya sama, harusnya beda, tergantung bebannya. Gitu Meta ya? Bisa? Atau tambah tanya lagi? Cukup. Izin bertanya Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Kanza Wida Rahmadani Asad, Prodi TEPA. Izin bertanya Pak, mengenai rangkaian seri dan paralel, praktikum apa yang dapat membuktikan bahwa teori rangkaian seri memiliki arus yang sama, sedangkan rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama? Terima kasih Pak. Pertama kita belajar, saya bawa belajar dari sama nanti. Buku dulu, kita belajar cari buku. Bacaan di perpustakaan banyak, nanti dibaca dulu, betul? Dan tambah yakin bahwa memang tujuan saya itu ada maksudnya, supaya harus sama, supaya membedakan tegangan, betul? Bebannya beda, tegangannya beda, harusnya sama, betul? Nek paralel, semua tegangannya sama, harusnya beda, tergantung bebannya juga. Ketika paralel ini sama toh, nyalanya sama, 220 volt, betul? Gitu ya? Pertama baca buku dulu, kan tingkat 1 maklum, dari SMA. Anak Bapak STM wajah toh, bagus pertanyaannya.
Ada yang tanya lagi? Sudah 3 orang? Cukup? Ya. Izin Pak, izin bertanya, nama Muhammad Fikri Hakim dari Prodi TEPA. Izin Pak, untuk di ruangan ini memakai rangkaian seri atau paralel? Semua paralel. Tegangnya 2 ada kosong semua. Betul kan? Terjawab ya? Meyakinkan ya kan ya? Oke, kita saja tanya meyakinkan. Meyakinkan Bapak maksudnya. Oke ya? 4 orang cukup ya? Ganti pakaian dulu ya? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum praktek kita sampaikan, 1, kita listrik itu penting tapi bahaya juga mulia. Mulia kenapa? Mulia berguna untuk semua, betul? Sebelum praktek ada ini namanya toolkit. Kita buat simulasi untuk rangkaian ini. Nanti adik-adik buktikan. Ini ada alat ukur. Ada alat ukur. Anggap untuk AC DC bisa. Kedua beban lampu ini contoh lampu LED. Betul? Lampu kuno, lampu pijar, betul? Kita sampaikan bukunya kita kasih. Betul? Sekarang yang paling gampang ini aja. Ini rangkaian paralel. Ini buktinya bahwa biru kabel fasa, merah kabel netal. Jangan lupa misalnya kalau AC fasa dan netal. Ini fasa netal, ini paralel. Ini pijar nampak beda karena apa? Bebannya B. Ini berarti ini 7, nyala beda. Tapi tegangnya sama. Gitu ya. Jadi kelebihannya paralel, tegangnya sama, harusnya beda. Nanti hukum Kirchhoff seperti kelas tadi, betul? Ini yang seri. Jadi fasanya yang biru, netalnya merah. Ini di on kan, nyala sama. Ini nggak bisa dimatiin, mati semua. Karena seri, dimatiin mati semua, betul? Ini contoh simulasi, ini rangkaian, ini kW meter. KW meter ini tempat MCB kalau di rumah kita ada MCB, kemudian saklar macam sesuai gambar. Ada SDK, ini kWh meter, netal fasa. Kalau fasa harus ada netal, betul? Supaya ada sesuatu lari ke tanah, ngeground, betul? Demikian deskripsi singkat serta cuplikan pembelajaran pada mata kuliah rangkaian listrik yang saya ampu. Semoga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja pembelajaran saya yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah rangkaian listrik semester 1 program Diploma 3 Teknologi Elektroperkeretaapian di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia dan tim panitia sertifikat dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, program studi Diploma 3 Teknologi Elektroperkeretaapian, rekan sejawat, rekan dosen, dan taruna tingkat 1 TEP. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan saya mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.